kalau hutan mangrove ini hilang, satu misal dialihfungsikan, itu sangat-sangat dampak sekali dengan warga sekitar, Mas. Keseharian saya kalau di sini setiap hari ini, Mas, perahu ini, Mas, supir perahu dari KPP, Mas. Kalau dulu sebelum ada kebun raya mangrove ini, di sini itu pembalakan liar sangat-sangat banyak, Mas. Apa itu petani-petani tambak pun juga merasa terbantu, Mas, sekarang ini. Kalau dulu itu sering tambaknya kena air rob, sering jebol. Sekarang ini sudah ada mangrove ini, nggak sebegitu besar airnya, Mas. Tantangan kita itu sekarang itu cuma, kalau tantangannya itu sampah, Mas. Sampah-sampah kiriman itu sangat-sangat banyak sekali, Mas. Kalau kesadaran warga sekitar sekarang sudah meningkat, Mas. Pembalakan liar pun mau cari kayu bakar, satu misal kita di tambak itu kan perlu, Mas, ya, kita bikin api unggun. Tapi sekarang itu nggak ada lah, nggak ada yang merusak lingkungan. Ya contohnya saya pun juga itu kan istilahnya untuk menjaga, satu misal ada warga yang menebang mangrove satu aja harus saya yang mengingatkan, Mas. Jadi setiap hari itu keliling, Mas. Awalnya memang di sini sudah area mangrove yang spontan ya, yang alami. Terus kemudian juga ada beberapa tambak begitu. Terus kemudian juga dulu di beberapa titik lokasi di sini itu adalah bekas timbunan sampah. Terus kemudian karena pemerintah Kota Surabaya concern terhadap keberadaan mangrove itu sendiri, maka dengan adanya mangrove alami itu ditata. Kemudian dilakukan penataan, akhirnya jadilah Kebun Raya Mangrove Surabaya. Mangrove sendiri itu memiliki banyak sekali dampak, banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan. Antara lain dia bisa menghasilkan oksigen gitu ya, terus bisa mengurangi serapan karbon yang itu besarnya bisa sampai 4 hingga 5 kali lipat dari tanaman yang lain gitu. Terus kemudian mangrove sendiri punya akar yang akarnya itu bisa memfilter air sehingga kualitas air itu bisa menjadi lebih baik. Jadi ada perbaikan untuk kualitas air maupun kualitas udara, serta bisa juga mengatasi dampak perubahan iklim. Jadi kalau bisa dirasakan di luar sana itu suhunya itu jauh lebih panas dibandingkan kalau kita ada di dalam Kebun Raya Mangrove Surabaya. Pasti, jadi saling berpengaruh. Jadi keberadaan kita itu bisa menjadi upaya untuk mengatasi climate change gitu ya. Tetapi juga climate change sendiri itu juga mempengaruhi Kebun Raya Mangrove itu sendiri. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa melestarikan mangrove sehingga bisa memberikan dampak positif gitu ya untuk lingkungan. Salah satunya dalam skala besar, skala jangka panjang adalah bisa mengatasi dampak perubahan iklim.
Ya pastinya kekuatannya pasti akan berkurang, kekuatan lingkungan dalam hari ini, karena kita punya seperti yang slogan kami bahwa Kebun Raya Mangrove Surabaya itu mencegah abrasi, mangrove itu mencegah abrasi. Jadi keberadaan mangrove itu di samping yang tadi yang saya sampaikan bahwa manfaatnya terkait dengan pencemaran, mengatasi pencemaran kualitas udara, kemudian kualitas air, terus juga memperkokoh gitu ya, memperkokoh sehingga tidak bisa melakukan pencegahan terhadap abrasi seperti itu. Itu kalau mangrove-nya tidak ada, pasti segala upaya besar yang sudah kita lakukan itu banyak berkurang. Nah, kalau misalnya kita ngomong perang gitu ya, amunisinya banyak berkurang lah gitu ya. Amunisinya banyak berkurang dan perlu banyak hal lah yang diperkuat lagi, dan itu tidak cukup saya rasa. Jadi keberadaan mangrove ini sendiri bisa memudahkan pemerintah kota pada umumnya, khususnya untuk bisa memperkuat kota Surabaya, khususnya dari sisi lingkungannya. Terkait abrasi itu kan terkait dengan pengikisan laut ya. Nah, mungkin dengan adanya Kebun Raya Mangrove ini bisa menahan abrasi yang ada di pantai khususnya kota Surabaya sih, dan juga bisa mencegah terjadinya tsunami ataupun juga mencegah terjadinya kehilangan habitat-habitat satwa. Mungkin di sini kan juga ada kayak burung-burung, kemudian ikan-ikan. Nah, mungkin dengan adanya Kebun Raya Mangrove ini juga menghindari untuk menghilangkan habitat itu sih. Jadi lebih ke melindungi kelestariannya, nggak hanya cuma abrasi tapi juga terkait lingkungan ataupun habitatnya gitu sih. Menurutku jika dilihat ya dari adanya Kebun Raya Mangrove ini mungkin sudah lumayan lah menurutku, karena kan kota Surabaya sendiri kan akhirnya membuat sebuah Kebun Raya Mangrove, berarti kan kayak ada satu alasan lah untuk kota Surabaya ini bisa membuat Kebun Raya Mangrove, di mana dengan adanya Kebun Raya Mangrove ini bisa lebih meningkatkan kelestarian alam gitu sih. Jadi menurutku udah lumayan lah, khususnya dari pemerintah sendiri ya udah aware lah tentang kelestarian lingkungan laut ataupun lingkungan alam yang ada di kota Surabaya. Kalau beberapa tahun yang lalu pasti ada perubahan. Perubahannya adalah luasan. Kalau kita malah bertambah mas luasannya. Jadi Kebun Raya Mangrove Surabaya sendiri itu kami mengelola area yang sudah menjadi kewenangan atau kepemilikannya pemerintah kota, gitu ya. Jadi kita sudah punya master plan, sebenarnya planning kita mau mengembangkan Kebun Raya itu sampai sejauh mana gitu kan. Dan itu bisa dilakukan pembebasan secara bertahap, seperti itu. Terus kemudian perbedaannya lagi seperti yang tadi saya sampaikan, ya alhamdulillah sekarang kita bisa semakin banyak lagi tanaman koleksinya begitu ya. Terus kemudian juga masyarakat Surabaya sudah cukup aware gitu ya dengan keberadaan Kebun Raya Mangrove sendiri, kemudian juga tentang pentingnya mangrove seperti itu. Semua itu dilakukan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Tapi masih punya PR besar sih kita ke depan. Kita punya 5 fungsi, salah satunya fungsi edukasi. Setiap hari kita pasti banyak menerima kunjungan edukasi dari beberapa sekolah ya, sekolah baik itu mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan
universitas. Terus kemudian komunitas-komunitas lingkungan sendiri, ada beberapa komunitas yang sudah melakukan kerjasama kolaborasi dengan kami lah ya. Itu macam-macam. Jadi terkait dengan kebersihan mangrove, kemudian juga terkait dengan perbanyakan atau penanaman mangrove itu sendiri gitu ya. Seperti itulah. Jadi intinya adalah kami di sini selaku pengelola Kebun Raya Mangrove Surabaya itu tentu saja untuk melaksanakan beberapa program yang sudah kita rencanakan itu tidak bisa sendiri. Kami butuh kolaborasi dengan banyak stakeholder lainnya. Pesan-pesan saya untuk generasi pemuda sekarang harus giat-giat untuk melestarikan mangrove yang ada di Surabaya ini dan sudah terbesar ini, Mas. Konservasi mangrove seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kenapa sih kok kita butuh aware dengan pelestarian mangrove tadi ya. Sudah banyak hal itu tadi. Dari situ kami harapkan tidak hanya generasi muda, tapi semua masyarakat mulai sadar bahwa kita punya potensi yang luar biasa di sini gitu, yang harus kita kembangkan, yang harus kita eman-eman gitu ya, yang harus kita jaga sehingga nantinya segala hal yang terkait dengan perubahan iklim dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir. Jadi dengan begitu dengan penyadaran itu orang akan lebih ngeh lagi, lebih sadar lagi untuk bisa melakukan pelestarian khususnya mangrove. Tidak hanya di Kebun Raya Mangrove Surabaya, tapi Kebun Raya Mangrove Surabaya merupakan salah satu objek gitu ya, salah satu objek yang bisa dijadikan pembelajaran, bisa dijadikan riset, bisa dijadikan objek wisata gitu ya, dan lain sebagainya, yang pastinya memiliki manfaat yang cukup besar untuk masyarakat Kota Surabaya. Mungkin kalau pesan dari aku khususnya di masyarakat Kota Surabaya ya, nah daripada sering ke mall ataupun sering cuman buat makan ataupun minum, nah bisa juga berkunjung ke Kebun Raya Mangrove, karena Kebun Raya Mangrove ini juga fasilitasnya udah lengkap, mulai dari jogging track, kemudian ada wahana, sampai dengan pengenalan terkait tanaman maupun satwa-satwa yang khususnya tentang kealaman lah, dan biar lebih tahu bahwa Surabaya itu ada tempat yang adem gitu sih, jadi nggak cuman panasnya Surabaya tapi juga keasriannya Surabaya gitu.